Romo adanya OSC. Iya Ibu, tapi di situ ada Wisma Karawaci, di mana Wisma Salve. Oke, Salve, tempat retret pasutri dari berbagai agama. Dulu Romo Halim mendirikan Itu kali Romo. Kalau yang itu setahu aku sih adanya daerah Ciledug Romo. nanti Ibu masuk di Google Wisma Karawaci, tempat retret pasutri dulu Romo Halim. Oh, mungkin. Tapi aku di sini belum pernah dengar kalau itu punya rumah retret. Punya Wisma. Oke. Iya, Romo Romo, Halim. Itu aku ada mau tanya di Romo. bawah. Romo, Ya, aku mau silakan. tanya dulu nih. Ini kan Iya. masih Okta Pasca. Bukannya ini masih peristiwa mulia, Romo? Ya, oktav Pasca untuk perayaan Ekaristi, Bu. Oh gitu. Kalau Rosarionya udah seperti normal biasa, sesuai harinya gitu. Iya, Bu. Normal aja. Oh, walah. Iya, iya, iya. Nanti kalau oktav Pasca, jadi selama kalian oktav Pasca, kalian peristiwa mulia terus. Memang setelah kebangkitan, Bu Sapurane tidak lagi marah kan? Tidak lagi punya beban. Ya punya sih, Mo. Jadi misteri salibnya harus direnungkan terus kan, seperti itu. Oh, enggak mau kan ini loh mau apa misalnya rapat presidium itu kan hari Kamis gitu. Jadi saya Peristiwa pakainya terus. peristiwa terang kan harusnya kalau hari Kamis. Ya. Nah, tapi kemarin saya pakai peristiwa mulia mau rosarionya gitu loh mau. Makanya yang bener yang mana gitu loh mau. Itu kan kehidupan devosional ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, Jadi kehidupan devosional itu berbeda dengan Ekaristi ya. Jangan menempatkan Ekaristi di bawah kehidupan devosional, oke? Teman-teman. oke. Orang lebih banyak ke doa rosarionya, ke Presidium Legio Maria, tetapi ke misa tidak mau. Ini yang parah. Enggak Romo, kita misa juga iya. Jangan gitulah Romo. Presidium namanya apa presidiumnya? Aku kalau presidiumnya Regina Pacis. Oh begitu ya. Jadi Iya, terus satu orang lagi kan Regina RPD, Seli ya, Ratu Pencinta Damai. Ratu, Ratu surga bersukacita lah, haleluya ya selama masa Paskah ya. Jangan bilang apa yang kita doa Angelus kalian buat biasa Maria menerima kabar, jangan. Kita sekarang masuk ke Regina Ratu Seli, Surga. surga bersukacita. Oke, Lisa Fernandes, misa tetap satu dan terutama puncak dan sumber kehidupan seorang Katolik. Oke, masih ada yang lain pertanyaan seperti ini, silakan tentang Bunda Maria. Ibu setelah Ya, Paskah Mo. masih marah sama suami kan, Bu Sapurane? Kenapa, Mo? Setelah Paskah, setelah kebangkitan masih marah sama suami enggak? Enggak, karena suami saya sudah diambil Tuhan. Jadi mau marah sama siapa, Mo? Minta maaf. Marah sama anak-anak kalau begitu. Enggak marah sama anak. Mm, marah sih, Mo. Cuma kemarin tuh kan ini, Mo. Apa tanggal 26 itu kan pesta kerahiman ya, Mo. Nah, Nah, tanggal 27 itu kan pesta kerahiman. Nah, di pesta kerahiman itu kan sebelum hadir pesta kerahiman ada novena. pengakuan dosa kan, Mo. Kalau mau dapet syarat-syarat mau dapat indulgensi itu, Mo. Nah, terus pengakuan dosa itu saya bingung. Aku dosanya apa ya? Saya gitu. Udah masuk ruangan pengakuan dosa, malah saya ditanya, bukannya saya ngaku dosa saya bla bla bla, malah saya ditanya, kenapa kamu masuk ruang pengakuan dosa gitu? Ya saya mau ngaku dosa. Terus dosa terakhir apa? Katanya gitu. Saya sih dosanya paling emosi jiwa raga aja sama anak-anak. Saya bilang gitu.
Romonya malah ketawa. Ya udah saya juga ketawa. Terus akhirnya saya ngaku dosa gitu. Pas setelah ngaku dosa diberikan Tapi jangan wejangan ngaku kan dosa di Mo. sini ya, Bu ya. Jangan sebut dosamu di sini ya, Bu. Enggak. Kan cuman bilang emosi aja sama anak-anak jiwa raga kan gitu. Terus pas Saya dikasih pikir, wejangan sama Bu. Romo, Oke, harus kenapa Mo? dibedakan. Harus dibedakan standar dosa yang seperti apa ya, Bu. Kalau pendidikan anak-anak untuk disiplin mereka, kategorinya seperti apa ya? Nah itu Mo, Apakah saya Ibu? nggak ngerti tuh Mo. Di situ Oke. mau tolong mau di pencerahan mau siapa tahu di antara kita juga ada yang nggak ngerti tuh Oke, dosa-dosa Lili, yang bagaimana gitu. mulai dari 1 Yohanes 1 ayat 8, oke? 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Berarti ibu tadi tanya bilang saya mau masuk tapi dosanya apa ya? Iya, karena Oke, bingung mau mulai dengan saking banyaknya pertanyaan. dosa Oke, gitu. oke, mulai dengan pertanyaan singkat ini. Ibu, mana yang lebih penting? Maaf ya Bu, boleh bongkar sedikit tema psikologis, bisa ya? Boleh. Oke, Bapak berpulang kapan? Berapa tahun dah? 2018 mau. 2018, oke. 2018, oke. Rasanya gimana selama perjalanan tidak ada orang di sana? Selama perjalanan ya gimana ya mau kebetulan Dari maaf aja nih 2018 sampai mau 2022. Ibu tidak bukannya marah ya? Namanya ibu nih, bagaimana saya harus jawab panggil nih? Sepurane atau bagaimana? Bu? ya udah pokoknya itulah mau Nanti gini bagaimana ya mau saya panggilnya gimana Bu? Bu Sepu, Bu. ibu aja udah ibu aja udah. Oke. Karena Nah, Yeremias bilang begini, ketika engkau sudah memanggil saya dengan nama saya dari lahir saya dari kandungan, jadi saya rasa nggak enak juga lu nggak panggil nama orang. Oke. Tapi nggak apa-apa mau jangan nggak apa-apa saya mah orangnya fair biasa aja mau itu nama nggak bermasalah gini loh mau kan gini ya mau waktu perjalanan waktu suami itu meninggal ya mau saya itu sempat seperti tidak kayak depresi gitu ya mau seperti depresi tapi depresinya nggak berat gitu 1,5 tahun. Nah kebetulan 1,5 tahun itu ada suster, ada Romo yang kunjungi juga gitu. Kenapa enggak Legio gitu kan? Terus iya kata saya gitu. Cuma iya jawabannya. Terus ada pendekatan lagi, Romo lagi ngomong lagi gitu, kunjungi, terus eh, doa. Setelah gitu, selama 1 tahun itu pas 18 bulan apa November itu saya kayak agak-agak sadar gitu loh mau di 2019 tuh kayak saya agak sadar Romo tuh ngasih wejangan gini. Kata Romo gini, kamu itu gak perlu depresi katanya gitu. Sekarang dikasih ini loh mau dikasih apa ya semacam pilihan. Sekarang kamu menyesal mana katanya gitu. Menyesal mana diambil Tuhan atau diambil sama manusia begitu. Kalau diambil sama Tuhan itu nggak perlu ada sakit hati kan, nggak perlu jadi beban kan, katanya gitu. Tapi kalau diambil sama manusia itu kan kamu akan sakit hati. Lihat dianya begitu sama orang, bagaimana anak-anak dendam, tambah dosa, katanya gitu, kata Romo. Ya lebih baik oke. ya diambil Tuhan, tidak ada dendam, tidak ada dosa, begitu. Sepertinya saya Oke, agak-agak mulai apa kayak sadar gitu kan begitu terus saya saya dan Romo. waktu itu masih kursus kitab suci di evangelisasi CAP itu. Nah di situ
saya masuk di situ, kebetulan kata Romo gini, kamu situ sudah ikut camp, maksud kamu nggak menghayati camp begitu. Terus saya berpikir, tapi saya berpikirnya berpikir pola blong gitu loh Romo. Terus akhirnya saya ikut camp, bisa dikatakan mengulang ya Mo, mengulang. Saya mau sendiri mengulang, jadi saya ikutin lagi dari awal gitu. Udah gitu saya dinasehati lagi gitu. Terus saya bilang gini, Romo, saya bilang gitu, emang saya salah, saya bilang, kalau saya seperti ini, kata saya gitu. "Eh, kenapa saya salah?" Romo bilang begitu, kata saya gitu. Sekarang saya hidup 4 orang anak loh, Mo, tanpa seorang bapak loh, Mo. Apa pundak saya kuat untuk bawa beban seperti itu? Sampai saya sebegitu loh sama Romo itu, sampai saya agak keras gitu loh, Mo. Kata siapa saya kuat, kata saya gitu. Terus siapa teman saya bicara, teman saya memecahkan masalah gitu, saya bilang gitu. Terus kata Romo, coba lihat salib itu. Begitu loh, Mo. Saya dikasih waktu 15 menit suruh lihat salib itu. Oh, saya di situ nangis, 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 saya nangis, nangis. Sudah, kata Romo gitu. Sudah sadar, katanya gitu, Mo. Terus, nah mulai di situ saya kalau bergumul apa-apa ya saya cuma berdoa. Kalau nggak berdoa ya saya pandang salib gitu, Mo. Misalnya saya habis emosi sama anak gitu, nanti saya pandang salib gitu aja, Mo. Saya pikir Tuhan kita seperti 4 kaki, meja. Lah, sepurane. Sinyal saya ya teman-teman atau gimana? Teman-teman, Suaranya putus-putus. sinyal Suara saya Romo atau gimana? putus-putus di Mungkin saya mau aku. tanya teman-teman yang Nggak tahu. Tuh kan, nggak jelas, Mo. sinyal. Bisa. Nanti ada mau ditanyakan, nanti antri dulu ya Pak. Kalau boleh tahu dari denominasi atau dari Katolik? Saya Katolik. Oh iya iya, nanti Pak dimutkan dulu ya Pak. Nanti antri ya. Oke. Halo, bisa dengar nggak? Mau bisa. Iya bener, Halo, bisa. bisa dengar? Aman ya? Putus-putus di aku nih. Saya nanti cari tempat lah kalau gitu. Susah kalau saya sudah dari kemarin Zoom juga begitu. Halo. Ganti ke bisa ya? Halo. 1, 2. Tadi 1, 2 pakai data bisa nggak ya? Iya, kalian bisa tapi Bu Sepu bisa ya? Bagus. Masih putus-putus? Oke, saya harus ganti tempat enggak. ke sini cari. Yang lain bisa dengar ya? Tolong yang di bawah bisa type. Yang mana? Aman, oke. Aman. Bu Sepu. Oke, Bu Sepu, hidupkan mic-mu, Bu Sepu. Iya, Mo. Ada meja nggak di rumah? Ada.
Berapa kaki dari meja yang ada di rumah itu? 4. Bandingkan hidupmu, hidup kita semua dengan 4 kaki meja ya. Kaki pertama itu adalah tubuhmu, fisikmu. Karena ketika Tuhan menciptakan yang pertama, Dia tidak menciptakan kamu. Dia tidak menciptakan harapanmu, Dia menciptakan tubuhmu. Lili, Kejadian 2 ayat 6. Apa yang diciptakan Tuhan pertama? Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Saya tuh sinyalnya Lili nih. Lili. Ya, tetapi ada kabut naik Nggak ke dengar atas sama sekali. dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Oh, Lanjut. sinyalnya Romo kali. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu jadi makhluk yang hidup. Bu Sepu, Tuhan menciptakan apa Ya, dari Mo. debu tanah? Tuhan menciptakan apa? Ciptakan kita, Mo, manusia. Ya, yang diciptakan pertama tuh apa, Bu? Rohmu apa ataukah apa yang pertama? Dari kepala sampai kaki apa namanya itu? Tubuh. Ya tubuh. Ciptaan pertama tuh tubuh, Ibu. Iya. Jadi apapun kondisi kita, ketika kita ada persoalan, yang menyentuh pertama persoalan dalam hidup itu adalah kondisi fisik manusianya kita, Bu. Sebelum kita mengangkat ke tingkat spiritual, fisikmu akan terganggu, kemanusiaanmu yang namanya fisik ini akan terganggu. Saya mengerti apa kata Romo. Romo mengangkatmu kepada tingkat kedua yang namanya. Tetapi kondisi pertama, Ibu, setiap kita punya persoalan kepala setelah itu kan, Ibu, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur. Itu berhubungan dengan apa, Bu? Pikiran ya, mau masalah, Mo. Tapi itu kok artinya kepada tubuh. Sinyal saya ini yang dari kemarin ini. Maaf ya, sinyal saya. Saya di pegunungan. Tuh banyak yang bilang mulai lagi putus-putus. Sinyal saya. Nggak dapat sinyal saya di sini. Untuk dapat sinyal ini masih parah. Halo. Bagus, Mo. Ya minta maaf, Bu. Sinyal saya, jadi jangan mengeluh ya, Bu. Sinyal saya yang parah. Ya udah, nanti kapan-kapan aja, Mo. Ini bahas yang lain dulu lah. Mungkin Enggak harus selesai. susah Maksudnya juga. sama aja kalau bahas yang lain sinyal saya parah sama aja nggak guna. Ya, Nah, teman-teman yang di mungkin atas tolonglah maksud antisipasi kalau sinyal baik dan sinyal jelek langsung ditulis ya, kalau tidak memang rusak. Yang di bawah bisa dengar nggak? Bisa mau lanjut, Mo? bagus. Ya gitu, Mo. Kadang hilang, kadang putus-putus, kadang bagus.
Ya, nanti teman-teman kalau putus-putus jangan potong ya, tulis saja di bawah supaya nanti saya yang langsung. Kalau tidak langsung kalian potong saya ngomong nanti saya bingung mau kemana arahnya. Oke, kita tidak bisa pernah memungkiri bahwa pukulan pertama ketika kita punya masalah itu Bu, adalah pukulan kepada kita punya fisik ini, kondisi manusia kita. Makanya Paus Fransiskus bilang, sebelum benar-benar jadi sangat spiritual, jadilah sangat ya, jadilah sangat manusiawi sebelum kalian jadi sangat spiritual. Saya bisa membawa kalian ke tahap spiritual ya. Saya bilang mengatakan ampunilah saja, tetapi saya tidak bertanggung jawab ketika kalian tidak bisa tidur malam karena orang lain menyakiti hatimu. Saya tidak bertanggung jawab ketika saya mengatakan kamu tidak punya nafsu makan. Saya hanya bisa menasihati, tetapi kamu yang menghidupi kondisi fisikmu. Jadi, Ibu, Tuhan menciptakan manusia sebelum menjadi menurut gambarnya. Tolong naik langsung mute ya. Sebelum dia menciptakan, sebelum dia menghembuskan nafas, dia membuat fisiknya kita. Kondisi fisik kita dibuatnya. Menurut gambarnya. Kalau dia Kejadian 1 ayat 26. Tetapi setelah itu dia menghembuskan nafas. Bagian spiritual kita, Bu. Bagian spiritual kita. Ini yang Romo mengangkatnya kepada tahap spiritual. Tetapi saya melihat dari kondisi manusiawi. Tidak mudah bagi seorang dengan 4 anak ya Bu ya. Ditinggalkan suami dari 2018. Pasti terganggu. Dan setelah memberikan, makanya saya mau tanya ini secara jujur kepada Bu Sepu, buka mic-mu. Bu, apa yang lebih penting, mencintai atau dicintai? Lebih penting dicintai atau mencintai? Kalau saya secara jujur sih mendingan Oke, saya bisa, ada satu gimana? persoalan di sana ya Bu ya. Ada satu persoalan yang ada di bawah. Boleh tanya kan lanjut? Boleh tanya lanjut. Dari jawaban seperti ini Boleh. kita tahu masalahnya gimana. Untuk terbang burung membutuhkan berapa sayap Bu? 2. Bagaimana ketika burung itu mempunyai 1 sayap saja? Ya nggak bisa terbang lah terseok-seok. Emang salah? Aduh, putus-putus suaranya Romo di aku. Benar. Oke, pertanyaan belum selesai Bu. Berapa kali dalam hidupnya Ibu merasa benar-benar dicintai oleh dirimu sendiri? Kenapa berapa kali dalam hidupmu benar-benar dicintai oleh dirimu sendiri? Berapa kali ya? Kan Ibu tadi bilang saya mau dicintai. Oke, saya mengerti itu maksud. Tetapi pertanyaan saya, berapa kali dicintai oleh dirimu sendiri? Benar-benar dicintai, disayangi, dihargai oleh dirimu sendiri. Kayaknya nggak banyak deh Kenapa Bu Sepu? Itu mendasar loh. Hukum kedua, Lili, Matius 22 ayat 39. Matius 22:39. Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Mulai dari mana Bu Sepu? Mulai dari yang luar atau mulai yang dari dalam? Untuk apa tuh mau maksudnya? Mulai dari mengasihinya mau. Baca kembali Lili. Bu dengar baik-baik Bu hukumnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari mana Bu mengasihi? Keluar atau ke saya dulu? Mengasihi ya kalau dari bacaan itu ya kita mengasihi keluar dulu sama seperti mengasihi diri kita mau. Berarti dari dalam dulu. Mengasihi diri, belajar mengasihi diri sendiri, setelah itu mengasihi orang lain. Pernyataan seperti ini, kasihlah sesamamu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Iya. Makanya pertanyaan tadi, berapa kali dalam hidupmu engkau benar-benar merasa dikasihi, dicintai diri sendiri? Gak bisa jawab deh itu mamu. Oke, Gak secara bisa makanya jawab kita deh. mulai dari fisik ini. Berapa kali kalau hidup adalah seperti 4 kaki meja. Yang pertama, kaki pertama adalah fisik. Berapa kali Bu Sepu memperhatikan kesehatan fisikmu, tubuhmu? Karena setiap persoalan pasti akan bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Iya sih, bener. Persoalan bisa mempengaruhi fisik kita, emang bener mau. Tapi ya itu mau aku kalau bermasalah gitu, aku selalu ya udah aku curhatnya cuma ke Tuhan aja, gitu. Terus nanti kayak aku ada rasa Belum sampai di situ, plong, Sandra. puas gitu loh mau. Bu, itu kan baru kaki pertama, masih ada 3 kaki lagi dari meja itu kan? Kaki kedua. Tadi Kejadian 2 ayat 6, Tuhan menghembuskan nafas, nefes. Apa yang ada di bagian rohanimu, spiritualmu? Apa hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana? Ini Kalau pertanyaan. aku sih hubunganku dengan Tuhan ya lebih dari hubungan aku sama sesamaku ya mau. Pokoknya ya itulah aku selama perjalanan hidup tanpa pasangan ini aku selalu pokoknya curhatnya intinya ke Tuhan aja gitu loh mau. Gak mau aku curhat kecuali aku kalau ditanya suster gitu-gitu baru aku mau ngomong. Tapi kalau untuk ngomong-ngomong ke orang aku nggak mau. Paling aku kalau ke gereja misalkan hatiku suntuk mau aku duduk di depan pas depan tabernakel. Udah di situ. Aku di situ duduk diam, Itu kan aku kaki lihat kedua. tabernakel. Gitu aja udah aku mau. Kunciku di situ aja. Itu kaki kedua. Ya puji Tuhan. Kaki ketiga. Oh gitu. Kaki kedua, Bu. Sebentar saya selesaikan dulu. Mejanya belum selesai, baru 2 kaki, Bu. Bagaimana meja hidupmu hanya punya 2 kaki, Bu? Masih kurang 2 kan? Kaki ketiga. Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Kaki sosial. Hubungan relasi sosialmu. Engkau tidak hidup sendiri seperti saya nggak bisa hidup sendiri. Punya anak. Ya, punya keluarga. Bagaimana saya membangun relasi sosial ini? Dan kaki yang ketiga keempat ketika Tuhan bilang, berkuasalah atas semuanya. Pekerjaan. Makanya memperhatikan 1 kaki dan tidak memperhatikan 3 kaki yang lain ini menjadi kesulitan.
Saya tidak mengatakan bahwa kaki kedua, kaki spiritualmu sangat penting dan lebih penting dari semuanya. Saya mengatakan saya akan jagalah keseimbangan 4 kaki itu. Jaga kesehatanmu seperti yang engkau makan, pun engkau harus menjaga makan untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Ada pepatah yang mengatakan, makanlah baik-baik, agar setiap yang kau makan menjadi obatmu, bukan obatmu menjadi makanan. Memperhatikan satu aspek spiritual dan menghilangkan aspek yang lain, aspek sosial dalam kehidupan, menghilangkan aspek fisikmu dalam memperhatikan kehidupan, tidak mempedulikan apa yang harus engkau lakukan di atas bumi ini, itu juga harus dipertimbangkan. Karena itu saya pikir terima kasih Bu, saya tidak mau masuk lagi kepada kenal, saya tidak mau masuk jauh ya Bu. Tetapi ketika Ibu mengatakan bahwa Cilili, dicintai, padahal Romo kalau ngelihat statusku, Romo kasih nasihat lo, pura-pura lupa dia Cilili sama aku. Gak apa-apa sih Mo. yang mana nih? Makanya saya nama ganti-ganti ya. Saya kan punya 2 akun. Ini akun pertama Mo yang kena banned gara-gara waktu itu saya pertama kali masuk TikTok, room saya buat apologet. Saya nggak ngerti apa-apa tapi malah buat apologet. Akhirnya kena banned. Saya bikin lagi. Iya, makanya saya tidak tahu. Padahal ini saya- yang mana. Makanya saya kan ini yang pertama kali ya. Padahal saya banyak sekali makanya dikasih saran-saran jangan Cilili bilang saya sering- sama Romo. Kang bilang saya sering ini komen tapi saya nggak tahu. Itu kan sama aja kan. Oke, jadi Romo saya kasih penguat padahal lo, tapi Romo bingung. ya karena saya nggak tahu ini akunnya siapa pun kan. Nggak apa-apa Mo, terima kasih diingatkan kembali. Oke, lanjutkan perjalanan ya Bu ya. Lanjutkan perjalanan. Ya, Mo. Belajarlah menari dalam badai daripada berhenti badai itu berhenti. Setelah itu berjalan. Oke. Latihlah berjalan seperti Petrus katakan, Tuhan jika Engkau ada di sana, biarlah saya berjalan di atas badai. Lili bantu dulu Matius 14. Baca deh ayat 25. Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, Oke, tahan di situ. "Datanglah." Lili, tahan di situ. Jika Engkau di sana Tuhan, biarlah saya berjalan di atas Air. air. Lupakan kita minta untuk tenangkan badai. Badai. Saya pikir doa Petrus ini jarang kita pakai. Kita lebih mudah mengatakan, Tuhan tenangkanlah badai saya. Tuhan kirim penolong. Tapi Petrus, Tuhan jika Engkau ada di sana, biarlah saya berjalan di atas air. Di atas. Itu yang kadang kita lupa. Oke. Tapi ayat ini juga sebagai ini juga loh Mo, aku sebagai acuan juga mau buat aku. Jadi aku berpegang pada ayat ini Mo, bahwa yang kata di situ Petrus kan
jangan takut gitu kan, aku akan menyertaimu gitu. Nah itu aku jadi berpikir, oh kenapa aku nggak percaya ya gitu. Tuhan aja berkata kepada Petrus aja begitu. Mosok Petrus tuh kan bisa dikatakan ya memang dia murid Tuhan. Itu aja nggak percaya, tapi Tuhan menenangkan badai itu. Berarti setiap pergumulan hidupku pasti Tuhan kendalikan, pasti Tuhan akan redakan. Gitu Mo. Saya ambil dari bacaan itu Mo. Kira-kira salah atau benar tuh Mo? Karena predestinasi ya, Tuhan sudah memilih untuk hati-hati. Karena begini, itu latihan jangan takut saya ini. Pernyataan Yesus sangat pendek ya. Jangan takut saya ini. Petrus bilang begini, Tuhan jika engkau di sana, biarlah saya di sana di tengah badai. Petrus yang ambil inisiatif untuk mengatakan, Tuhan jika engkau di sana, biarlah saya, mampukanlah saya berjalan di atas badai. Artinya, Bu Sepu, beri bagianmu. Ingat, milagro, apa ya? Yang 5 roti 2 ikan itu namanya apa ya? Dalam bahasa Indonesia. Keajaiban apa ya? Aduh bantu dong, teman-teman yang ada di room, Mujizat. jangan diam saja. Mujizat, oke kata mujizat. Mujizat. Mujizat itu, mujizat Aduh. mudah. Iya. Ketika dia menyerahkan kepada para rasul dan para rasul menyerahkan kepada Yesus, artinya beri bagianmu supaya mujizat terjadi, Bu. Jangan jadi mentalitas protestan ya Tuhan datang beri roti, tidak. Engkau beri bagianmu. Orang muda itu beri 5 roti dan 2 ikan ke tangannya Yesus supaya terjadi mujizat. Tuhan mau juga engkau mampu, engkau diberi talenta, diberi kemampuan fisik, diberi kemampuan psikologis untuk mengatasi, melewati badai. Jangan nanti kita harus sola gratia seperti protestan, hanya rahmat, hanya rahmat. Beri bagianmu. Beri 5 rotimu, 2 ikanmu supaya ada di tangan Tuhan dan jadi mujizat. Dibilang Tuhan, saya mau berjalan di atas badai. Sertailah saya seperti Petrus. Jadi itu ya Bu, saya bangga ketika saya harus beri bagian saya pergi ke gereja, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus pulang karena 4 anak saya dan semuanya. Ini Ibu sedang memberikan bagian kekuatan yang Tuhan berikan kepada engkau supaya mengatasi badai, supaya berjalan di atas badai. Seperti itu. Jadi jangan bilang nanti Tuhan kendalikan, nanti Tuhan sudah memutuskan seperti ini. Tidak, Tuhan mau supaya engkau juga melatih dirimu menari di atas. Makanya Tuhan bilang, kalau siapa yang mau jadi muridku, harus menyangkal dirinya, panggul salibnya, dan ikuti aku. Tapi yang Calvin punya predestinasi, buang sudah. Percaya sudah selamat, enak banget sih, selesai. Emangnya nggak ada penderitaan lagi? Kenapa waktu Yesus pergi ke surga, naik ke surga, dia tinggalkan pesan perintahnya kepada para rasul? Kalau sudah diselamatkan, ya sudah. Kenapa waktu itu Yesus naik ke surga, dia tidak bawa semua protestan naik ke surga? Dia harus delegasikan kepada para rasul untuk pergi mewartakan. Maksud saya seperti ini. Bu, gunakan potensi yang ada ya Bu. Yang Aristoteles mengatakan ada 2 potensi dalam hidup kita. Potensi aktif dan potensi pasif. Potensi pasif itu Ibu, saya tidak mau tanya umur berapa ya Bu ya. Potensi pasif itu seperti ini. Lili, setelah 30 tahun ke depan, mukamu seperti yang sekarang ini yang kau miliki atau berubah? Harapannya sih sama seperti ini, Mo. Saya tidak omong harapan. Saya bukan orang harapan. Omong kenyataan. Pasti berubah, Mo. Pasti berubah. Ibu Sepo, setelah 30 tahun wajahmu tetap cantik seperti yang hari ini atau berubah? Aku sih maunya cantik terus lah Mo. Jangan kata mau, saya tidak ngomong mau, oke?
Sofi, tambah muda atau tambah tua? Pasti tambah tua lah. Ini yang namanya potensi aktif, Bu. Engkau mau tidak mau, engkau akan menjadi seorang dalam hidupmu. Kalau ibu dikendalikan oleh rasa dan engkau akan menjadi orang sedih selama hidupmu. Engkau mau tidak mau, dia akan bekerja secara aktif dalam dirimu untuk membawa kamu ke sana. Jadi seorang yang sedih dalam hidupmu. Jadi orang yang tidak berguna dalam hidupmu. Tetapi ketika secara aktif engkau bekerja di dalam dirimu, saya bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Saya pasti berhasil. Dengan pikiran positif ini engkau sedang memberikan makan kepada tubuhmu, kepada pikiranmu, kepada bagian spiritualmu. Bahwa engkau bisa menjadi seseorang dalam hidupmu. Tetapi ada yang namanya, Bu, namanya potensi pasif. Itu seperti benih. Kalau tidak ditanam, dia tidak akan menjadi pohon yang bisa menghasilkan sesuatu. Ini yang kita namakan potensi pasif. Harus kita tanam potensi yang ada dalam diri. Kalau tidak, tidak akan menjadi pohon yang bisa menghasilkan. Yang kita rangkumkan sebagai potensi untuk menghasilkan sesuatu dalam hidup. Contoh, Bu, tapi hati-hati. Hati-hati dengan menghasilkan sesuatu dalam hidup. Yang pertama, kita akan menjadi seseorang yang menghasilkan sesuatu dalam hidup. Contoh ya, Bu, ya. Seorang pemalas, dia menghasilkan apa, Bu? Hasilkan lambo. Dia nggak menghasilkan apa-apa. Seorang penggosip, dia menghasilkan apa, Bu? Ya masalah, menghasilkan masalah buat dirinya sendiri. Oke. Seorang penjahat, dia menghasilkan apa, Bu? Menghasilkan bagi dirinya sendiri juga. Seorang penjahat, dia menghasilkan apa? Penderitaan bagi orang lain. Karena itu di sini ada hati-hati dengan hal ketika kita masuk dalam keterpurukan, kita punya dua posisi, tidak mau buat apa-apa, atau tiga posisi, buat sesuatu yang negatif atau buat sesuatu untuk keluar dari keterpurukan. Ya buat Sekarang sesuatu berharga yang ya. keluar Karena dari satu- keterpurukan. Ya, karena itu ada tiga opsi. Kenapa, Mo? Tidak mau buat apa-apa. Karena itu ada tiga opsi, Bu, dalam hidup. Tidak mau buat apa-apa, buat sesuatu yang negatif, atau buat sesuatu yang positif. Ketika kita punya masalah, kita punya tiga opsi ini, Bu. Ibu kenal wortel nggak? Wortel. Oh, Kenal wortel nggak? kenal Mo. Keras nggak? Kenal. Keras nggak? Keras. Kalau ditaruh di air mendidih, apa hasilnya? Akan lembek. Empuk lah. Ikan lembek. Lembek. Banyak orang yang begitu keras dalam hidup, gagah berani ketika dia dapat masalah, dia lembek, lemah, nggak mau buat apa-apa lagi dalam hidup. Terpuruk. Terpuruk. Yang kondisi kedua, ibu kenal telur nggak? Telur. Pasti ya, gue. Kenal. Oke, telur itu Kenal, Mo, kenal. sebelum diisi di air panas, kalau engkau pecahkan telur itu, apa yang terjadi? Apa yang ada di dalamnya telur? Cairan kan? Mateng lah. Cairan tapi terus mateng. Belum. Sebelum dimasukkan ke air panas, Bu. Lembek atau tidak bagian Cair, dalam? Mo. Oke, setelah ibu Cair. masukkan ke air panas, apa yang terjadi? Ketika ibu Dia masukkan ke air mateng, panas, kayak setengah mateng gitu. Air panas loh dia ya, matang, Mo, keras bukan kan? dimasak loh Artinya, ya. air panas. Iya. Iya. Dia akan menjadi sopan, semua. Tapi ketika datang masalah yang namanya air panas, dia menjadi begitu keras. Yang kita bilang indiferensi, tidak peduli lagi dalam hidup. Banyak orang seperti itu. Ibu pernah minum sari wangi nggak? Teh nggak?
Pernah Mo. Bu, apa yang terjadi ketika celup itu dimasukkan ke dalam air panas? Jadi dia airnya akan berubah warna. Dan Warna apa yang teh ibu gitu. hirup? Dan apa yang ibu hirup? Wangi. Aroma dari uapnya teh itu Mo. Apakah kita mampu di sini di tengah kita punya persoalan yang sama namanya air panas itu? Kita mampu seperti teh yang di tengah persoalan dia bisa memancarkan keharuman dalam hidup? Itu tergantung dari ibu, bukan dari kami, bukan dari Nasir. Keputusan 80% ada di tangannya ibu. Yang lain hanya nasihat. Bagaimana ketika ibu menghadapi persoalan, mencelupkan dirimu sebagai teh di dalam air panas, dan ibu menghamburkan keharuman dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain ya bu ya. Iya Mo. Ini jadi persoalan. Ibu punya gelas yang bagus ya di rumah nggak? Ada ya. Ya punya lah Mo. Oke. Kalau jatuh dan pecah rasanya gimana bu? Ya kecewa nyesel juga sih gitu Mo. Kecewa. Lalu ibu berusaha untuk pakai lem ya, lem yang paling kuat di Indonesia, dilem Iya. kembali. Iya. Setelah dilem kembali, Lem lagi. setelah dilem, ya sebentar bu, setelah dilem kembali, tidak berguna lagi. Busuk bu. Setelah dilem kembali rasanya bagaimana? Puas. Bisa seperti Tapi semula sama nggak? gitu. Sama nggak dengan semulanya? Beda lah. Sudah Beda retak. lah, Mo. Beda ya. Iya, ada Rasanya ada nggak kurang sempurna. sempurna. Iya. Kurang sempurna. Oke, sekarang ibu ganti itu dengan benang emas, dengan cairan emas untuk menempel di gelas ibu yang retak. Setelah ditempel dengan cairan emas, apa rasanya bu? Dia lebih berharga dari semula atau tidak? Ya pasti dia berharga lah, Mo. Itu kan lemnya aja dari emas kan juga lebih gimana ya, lebih diinikan lah. Oke, tugasmu mulai dari sekarang ibu, tempel semua retakan dalam hidupmu dengan benang emas. Oke, supaya hidupmu walaupun retak, tapi terasa lebih berharga. Semangat, 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 oke? Oke, Mo. Oke. Tutup retakan itu, tempel retakanmu itu tetapi dengan benang emas, oke? Oke, Mo. Iya. Oke, silakan tema yang lain. Kalau teman-teman mau. Ayo dong, jangan aku aja dong. Ayo gantian bersharing-sharing ini. Mumpung Romo ada waktu. Ayo. Ya, mungkin apa Ibu Marni As. Romo punya teman kah yang kemarin kah? Ya betul. Ya, kan punya teman pelajar Peroki, Persekutuan Pelajar Peroki. Mungkin ada yang mau ditanya Jadi kan Bu umur sudah Bapak tua-tua. Lukas. Dia Oh, masih muda gitu, Romo. ditipu tuh, dia sudah tua tuh. Ya, angkatan kami. Kami angkatan 40-an. Marni yang kemas 30-an, Malam, Pater. tidak yang ke 40. Om Lukas.